Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Oleh karena itu, kolam erat hubungannya dan tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ilmu, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat manusia. Kolam atau pena dalam sains dan teknologi juga berperan penting, seperti dalam desain grafis, perancangan gedung, menghitung soal matematika, menghitung soal fisika, menghitung data statistik, perancangan arsitektur, teknik sipil, gambar teknik, arsitektur lanskap, digital marketing, pembuatan kurva, pembukuan akuntansi, pembuatan grafik, dan lain-lain. Sama seperti pensil, pena pun memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang. Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Fir'aun. Selain itu, pendeta agung di sana menggunakan buluh dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing, tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Bulu burung itu menjadi model bagi terciptanya pena modern yang dapat diruncingkan, lentur, dan tidak mudah patah ketika menerima tekanan tangan penggunanya. Pada abad ke-19, 300 tahun setelah penggunaan bulu burung, material pena mulai dibuat dari logam. Walaupun pena logam tersebut masih harus dicelupkan ke dalam botol tinta dan digunakan sampai ujungnya kering. Tetapi pena telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada dasarnya, pena yang dikembangkan pada abad ke-19 menggunakan metode yang sama seperti ribuan tahun yang lalu di Mesir kuno. Pada 1884, Louis Waterman mulai mencoba menciptakan pena yang mudah digunakan. Awalnya ia merasa jenuh dengan pena yang harus dicelupkan ke dalam botol tinta secara terus-menerus. Baginya metode itu sangat tidak praktis. Selain karena faktor kebersihan, tinta yang digunakan pun akan semakin banyak. Pada masa itu, aliran tinta sangat sulit dikendalikan, sehingga tidak memungkinkan untuk memasukkannya dalam sebuah media. Louis Waterman pun mencari solusi agar tinta tidak mudah berceceran, yaitu dengan cara memanfaatkan udara. Ia pun membuat dua saluran yang memungkinkan udara dan tinta bergerak secara stimulan. Akhirnya ia berhasil membuat sebuah alat yang menahan lajur tinta ketika dimasukkan ke dalam sebuah media. Pada masa Rasulullah SAW, masyarakat Arab telah mengenal kolam dan kegunaannya, yaitu untuk menulis segala sesuatu yang terasa, yang terpikir, dan yang akan disampaikan kepada orang lain. Sekalipun demikian, belum banyak di antara mereka yang mempergunakannya, karena masih banyak yang buta huruf dan ilmu pengetahuan belum berkembang. Pada masa itu, kegunaan kalam sebagai sarana menyampaikan agama Allah sangat dirahasiakan. Dengan kalam, ayat-ayat Al-Quran ditulis di pelepah-pelepah kurma dan tulang-tulang binatang atas perintah Rasulullah. Beliau sendiri sangat menghargai orang-orang yang pandai menulis dan membaca. Hal ini tampak pada keputusan Nabi Muhammad SAW pada Perang Badar, yaitu seorang kafir yang ditawan kaum muslimin dapat dibebaskan dengan cara membayar uang tebusan atau mengajar kaum muslimin menulis dan membaca. Tafsir menurut Kemenak Kementerian Agama Republik Indonesia. Para mufasir berbeda pendapat tentang arti huruf nun
yang terdapat dalam ayat ini. Selanjutnya lihat jilid 1 dalam keterangan tentang huruf-huruf hijaiyah yang terdapat pada permulaan surah di Al-Quran. Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan kolam, pena, dan segala macam yang ditulis dengannya. Suatu sumpah dilakukan adalah untuk meyakinkan pendengar atau orang yang diajak berbicara bahwa ucapan atau perkataan yang disampaikan itu adalah benar, tidak diragukan sedikit pun. Akan tetapi sumpah itu kadang-kadang mempunyai arti yang lain, yaitu untuk mengingatkan orang yang diajak berbicara atau pendengar bahwa yang dipakai untuk bersumpah itu adalah sesuatu yang mulia, bernilai, bermanfaat, dan berharga. Oleh karena itu perlu dipikirkan dan direnungkan agar dapat menjadi ikhtibar dan pengajaran dalam kehidupan yang fana ini. Sumpah dalam arti kedua ini adalah sumpah-sumpah Allah yang terdapat dalam surah-surah Al-Quran, seperti wal asr demi masa, wassama demi langit, wal fajar demi fajar, dan sebagainya. Seakan-akan dengan sumpah itu Allah mengingatkan kepada manusia agar memperhatikan masa, langit, fajar, dan sebagainya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan yang disebutkan itu perlu diperhatikan karena ada kaitannya dengan hidup dan kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan kolam, pena, dan segala sesuatu yang ditulis dengannya. Hal itu untuk menyatakan bahwa kolam itu termasuk nikmat besar yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Di samping nikmat pandai berbicara dan menjelaskan sesuatu kepada orang lain, dengan kolam orang dapat mencatat ajaran agama Allah yang disampaikan kepada Rasul-Rasulnya dan mencatat pengetahuan Allah yang baru ditemukannya. Dengan surat yang ditulis dengan kolam, orang dapat menyampaikan berita gembira dan berita duka kepada keluarga dan teman akrabnya. Dengan kolam, orang dapat mencerdaskan dan mendidik bangsanya, dan banyak lagi nikmat yang diperoleh manusia dengan kolam itu. Tafsir Ibnu Katsir Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir. Menurut suatu pendapat, Nun adalah nama seekor ikan yang amat besar berada di atas lautan air yang sangat luas. Dialah yang menyangga 7 lapis bumi, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa yang mula-mula diciptakan oleh Allah adalah Al-Qalam. Allah berfirman, "Tulislah." Al-Qalam bertanya, "Apakah yang harus aku tulis?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tulislah takdir." Maka kolam mencatat semua yang akan terjadi sejak hari itu sampai hari kiamat. Kemudian Allah menciptakan Nun dan menaikkan uap air, maka terciptalah darinya langit dan terhamparlah bumi di atas Nun. Lalu Nun bergetar, maka bumi pun terhampar dengan luasnya, lalu dikukuhkan dengan gunung-gunung. Sesungguhnya Nun itu benar-benar merasa bangga terhadap bumi. Dengan kemajuan teknologi sekarang, kolam juga tak hanya berbentuk pena, pensil, ataupun ballpoint, namun bisa berbentuk handphone, laptop. Dengan kolam modern ini, orang dapat mengirimkan pesan dan berkomunikasi satu sama lain. Sekian, terima kasih.